Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera, puji Tuhan. Jikalau hari ini kembali kita bisa mendengar firman Tuhan, dan kembali saya untuk memberitakan firman Tuhan kepada kita sekalian, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Sebelum saya berkhotbah lebih mendalam, Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Allah Bapa yang kekal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang kami bersyukur atas segalanya, atas perlindungan penyertaan Tuhan, sehingga kami ada sampai hari ini oleh karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus, kembali kami untuk mendengar firman-Mu, ditegur dengan kehendak-Mu, diajar seturut rencanamu untuk hidup kami selalu menyenangkan hatimu selama-lamanya. Sertai pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan, karena firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ajar seluruh bagian kami Tuhan, dan Roh Kudus memimpin kami dengan segala urapannya, dengan segala hikmatnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Shalom dan salam sejahtera. Adapun tema kita pada hari ini adalah apa gunanya hidup untuk mendapatkan sesuatu namun kehilangan sesuatu. Saya ulang Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah apa gunanya hidup untuk mendapatkan sesuatu namun kehilangan sesuatu. Ada hal sesuatu yang lebih penting dari sesuatu yang terpenting. Kita camkan ini baik-baik Bapak Ibu. Jadi ada hal-hal yang kita harus pertajam Bapak Ibu mengenai kehidupan kita dalam hal apa? Yaitu dalam hal tujuan, motivasi, dan capaian atau hasil. Saudara, tiga bagian ini kita harus pertajam, yaitu tujuan hidup kita, motivasi hidup kita, dan hasil dari hidup kita. Karena manusia dibatasi oleh yang namanya kematian. Dan setelah itu manusia hidup di dalam alam kekekalan. Inilah yang benar-benar harus kita waspadai, harus kita hati-hati Bapak Ibu. Sebab keselamatan itu bisa hilang apabila kita tidak bertanggung jawab di dalamnya. Ini penting bagi setiap kita Bapak Ibu. Jadi apa yang kita tak cari untuk mencapai satu tujuan dan motivasinya apa, diperiksa kembali. Jangan sampai kita hanya menuruti nilai-nilai kedagingan, bukan menuruti nilai-nilai roh. Sebagai ayat pembuka Bapak Ibu, saya baca Roma 8 ayat 5-6. Jikalau Bapak Ibu sudah mempersiapkan Alkitabnya, Roma 8 ayat 5-6, demikian firman Tuhan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ada nilai kehidupan, saudaraku, dalam diri kita ada dua. Menurut daging atau menurut roh. Periksa kembali motivasi kita dalam hal tersebut. Supaya kita tidak salah kaprah, tidak kecewa, dan tidak kecelai pada akhirnya. Ingat baik, sekali lagi saya bicara, ada batas manusia itu yang disebut kematian. Manusia hidup ada batasnya, yaitu kematian, dan setelah itu menuju kepada hidup kekekalan. Saudara, syukur-syukur saat kita hidup dalam kekekalan itu berada di sorga. Pertanyaan besarnya, bagaimana jika berada di neraka? Itu yang benar-benar harus kita hitung dengan cermat. Sebab hidup ini bukan gambling, bukan sebuah nilai pertaruhan. Sebab di dalam diri kita ada nilai tujuan yang jelas dalam anugerah, hidup di dalam kekekalan bersama dengan Kristus Yesus. Seharusnya demikian. Tapi banyak orang Kristen yang sudah lupa akan nilai tersebut, dan banyak orang Kristen yang tidak bertanggung jawab dalam hal nilai tersebut.
sehingga keselamatannya dipertaruhkan demi keduniawiannya, demi kedagingannya. Nah, inilah yang perlu kita hitung kembali dan pikirkan kembali, jangan mengambil resiko yang sangat amat besar, yaitu penyesalan selama-lamanya. Ini perlu Bapak Ibu kita di-refresh kembali nilai-nilai keimanan kita. Dalam hal tadi yang saya katakan, tujuan, motivasi, dan capaian. Supaya tidak menjadi sia-sia hidup kita di muka bumi ini untuk menuju di alam kekekalan kelak di kemudian hari. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan di sini, saudaraku. Yang pertama adalah memperoleh dunia tetapi kehilangan nyawa. Apa gunanya kita memperoleh dunia tetapi kehilangan nyawa? Matius 16 ayat 26, demikian firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Firman Tuhan sudah kasih peringatan di depan untuk setiap hidup kita berhati-hati. Ya saudaraku, jadi jangan hidup menurut daging. Demikian kita setengah mati untuk mencapai nilai tersebut. Bahkan saudaraku seperti hewan sirkus. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk mendapatkan nilai-nilai dunia. Tetapi malah kehilangan nyawanya karena mengorbankan keselamatannya. Nah, sesungguhnya saudaraku, keselamatan ini tidak bisa dibayar. Dan tidak bisa disogok dengan bayaran-bayaran, saudaraku. So, itu kita percaya itu sebuah nilai anugerah. Dengan demikian, kita tidak lagi bermain dalam menurut orang dunia yang begitu rakusnya, yang begitu serakahnya, saudaraku, menghalalkan berbagai macam cara yang untuk mendapatkan sesuatu demi pemuasan dirinya. Kita bukan seperti itu, tetapi banyak orang Kristen seperti itu, bahkan mengeksplor nilai kuasa ilahi untuk kepuasan dirinya. Nah, inilah yang benar-benar salah sekali. Sama sekali salah maksud saya. Iya kan? Apa gunanya engkau memperoleh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Iya kan? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada, saudaraku. Iya kan? Mengingat keselamatan kita itu karena anugerah. Dari situlah kita hidup, iya kan? Harus selalu berperkara dengan Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan lakukanlah semata-mata untuk Tuhan. Jadi ada satu nilai kontrol. Ada satu nilai koridor yang jelas dengan untuk mengendalikan kedagingan kita oleh karena kehendak roh. Sehingga kita tidak hidup menurut hawa nafsu. Saudara, manusia hidup tidak pernah ada cukupnya. Tanpa kecuali, walaupun dia seorang Kristen, walaupun dia seorang hamba Tuhan, walaupun dia seorang pendeta. Kalau hidupnya ini tidak dikontrol dengan kehendak roh, atas nama Roh Kudus, dan hidup kita kalau tidak dikontrol, kita memuaskan hawa nafsu atas nama Tuhan. Yang ini lebih celaka. Ini yang lebih berbahaya. Camkan ini baik-baik Bapak Ibu. Iya kan? Kembali saya tegaskan lagi untuk kesekian kalinya. Manusia hidup ada batasnya, yaitu kematian. Kita ini hidup Bapak Ibu harus berpikir secara eskatologi yang jelas. Iya kan? Kita benar-benar harus mempersiapkan hidup dalam kekekalan kita setelah kematian. Itu jauh lebih daripada tujuan-tujuan orang dunia, saudaraku. Makanya setiap kita harus ada satu nilai kontrol diri dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita tidak terbawa arus dunia dan tidak serupa dengan dunia yang malah dibenci oleh Allah. Jadi hidup kita benar-benar, saudaraku, hidup berdasarkan kehendak Tuhan saja. Jadi hidup kita bisa selalu bersyukur dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Sehingga benar-benar kita hidup yang bertanggung jawab atas keselamatan yang kita sudah peroleh. Yang kelak akan kita kecap di kemudian hari setelah dalam kematian. Ingat baik, saudaraku, kekekalan hidup jauh lebih bermutu, ya kan, ketimbang hidup sementara di muka bumi ini. Jadi jangan sampai saudaraku kita hidup setengah mati mencari sesuatu, menghalalkan cara, tetapi semuanya pada saat kita mati nggak ada gunanya, semua itu akan binasa.
Iya kan saudaraku, kita hidup di muka bumi ini sebentar kok. Manusia seperti uap, kemudian iya kan saat terlihat kemudian terhilang. Nah inilah yang jangan sampai Bapak Ibu lupa akan dasar-dasar nilai kekristenan, bahwa hidup kita di muka bumi ini bukan menurut hawa nafsu tapi menurut kehendak Tuhan. Ada amin? Jadi apa gunanya memperoleh dunia tetapi kehilangan nyawa? Jangan sampai gambling di situ. Ingat, keselamatan bisa hilang jikalau kita tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu. Pikirkan baik-baik. Dan dari mana harta yang kita miliki itu, Bapak Ibu? Bagaimana untuk caranya kita menghasilkan hal tersebut? Kalau dengan cara-cara curang, dengan menyingkirkan orang lain, dengan iri hati, apalagi dengan main perdukunan, itu harus di-stop. Harus di-stop. Itu tidak halal, Bapak Ibu. Apa gunanya engkau memiliki hal itu semuanya kalau nyawamu melayang, nyawamu binasa? Ini benar-benar harus kita camkan baik-baik. Hidup kita, saudaraku, oleh karena hanya Tuhan saja. Oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena pemeliharaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Jadi hal-hal yang tidak halal alias yang haram harus di-stop. Nggak ada gunanya, Bapak Ibu. Semua tidak ada gunanya. Semua ada tabur tuai kok. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ingat baik, hartamu itu yang kau dapatkan, ya kan, bagaimana menurut kehendak Tuhan. Berkenankah atau tidak berkenankah? Kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, harus disingkirkan sebelum terlambat. Satu nilai yang kita akan menyesal di kemudian hari. Ada amin? Jadi yang pertama, memperoleh dunia tetapi kehilangan nyawanya, enggak ada gunanya. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, memperoleh segalanya tetapi kehilangan hidup kekal. Memperoleh segalanya tetapi kehilangan hidup kekal. Kita buka dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 22 sampai 26. Pengkhotbah 2 ayat 22. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan. Saya ulang, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan atau usaha menjaring angin. Saudara, kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo yang punya segala-galanya. Punya kekayaan, dia punya hikmat, dia punya segala-galanya, saudaraku. Dan dia katakan segala sesuatu tidak ada faedahnya, saudaraku. Itu semua sia-sia. Bagaimana bisa kita mencari segala sesuatu untuk kekayaan kita dengan kesia-siaan yang pada akhirnya, ya kecuali hanya Tuhan berkenan. Nah ini penting, jangan kita melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Jangan kita mengabaikan Tuhan, bahkan menyingkirkan Tuhan dalam setiap apa-apa yang kita inginkan. Semua kan sia-sia kok. Semuanya dilakukan untuk mendapatkan hal itu, ya kan, melalui kesedihan, melalui kesusahan. Anda mau sukses, sedih dulu bukan? Susah dulu bukan? Ya kan, semua itu sia-sia pada akhirnya. Hidup tidak tenang, malam-malam tidak bisa tidur, gelisah, hanya untuk mendapatkan segala sesuatu yang Anda harapkan, yang bukan karena Tuhan. Nah, inilah perkara yang sia-sia. Jadi saudaraku, memperoleh segalanya tetapi kehilangan hidup kekal, itu satu nilai kerugian yang sangat dahsyat. Bapak Ibu, ya toh, makanya setiap kita hanya Tuhan berkenan saja, itu yang tidak sia-sia. Iya kan saudaraku? Jadi Salomo sudah menikmati seluruh apa yang dia miliki dan apa yang dunia ini, apa yang dunia punyai, saudaraku. Tetapi dia bilang semuanya sia-sia. Hanya Tuhan berkenan saja yang tidak sia-sia. Ya saudaraku, jadi kita tatkala dekat dengan Allah saja, kita hatinya tenang.
Makanya jangan menjauh dari nilai Tuhan, Bapak Ibu. Jangan, bahkan kita harus bertambah dekat dengan Tuhan, saudaraku. Zaman sekarang manusia, saudaraku, dunia ingin memisahkan manusia dari Tuhan. Kalau kita jauh daripada Tuhan, apapun yang kita peroleh, enggak ada gunanya, semua sia-sia. Karena itu semua mengandung kegelisahan, mengandung kesusahan. Tetapi tatkala kita dekat dengan Tuhan, saudaraku, ada nilai ketenangan. Hati yang gembira adalah obat, hati yang susah keringkan tulang. Jadi camkan baik-baik. Bapak Ibu harus akui, engkau punya harta banyak, itu pun daripada nilai kegelisahan, kesusahan. Tetapi kalau dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu, itu melebihi harta dari segala-galanya. Amin, saudaraku. Ingat Sakius, waktu dia dijumpai oleh Yesus, apa yang dikatakan? Tuhan, separuh hartaku kubagi orang miskin. Jika ada yang kuperas, kuganti 4 kali. Luar biasa. Jadi, orang dekat dengan Tuhan, saudaraku, iya kan, saudaraku? Dia telah memperoleh segalanya. Ketenangan, keamanan, perlindungan, keselamatan. Bagaimana bisa kita mau menjauh dari Tuhan hanya demi keduniawian? Ya kan, kita belajar dari Salomo yang ditulis dalam yang ditulis firman Tuhan itu melalui pengkhotbah, supaya kita menyadari, Bapak Ibu, bahwa hidup ini jangan sampai sia-sia. Jadi apa yang kita peroleh, hasil atau capaian, kita kembali hitung ulang. Apakah Tuhan berkenan? Atau sebaliknya Tuhan tidak berkenan? Dengan demikian di dalam kita hidup selalu dalam kegelisahan. Harta banyak gelisah, takut, segala macam, khawatir, insomnia, segala macam. Waduh, saudaraku. Iya kan? Sehingga pada akhirnya melawan nilai-nilai firman. Sehingga sangkanya firman Allah itu tidak berkuasa. Padahal engkau menjauh dari firman Tuhan yang berkuasa. Bahkan tidak percaya akan firman Tuhan yang berkuasa. Siapa yang salah? Iya kan, kalau dalam hal demikian keadaannya. Jangan menyalahkan Tuhan. Ingat baik, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dia gunung batuku, kota bentengku. Ada amin? Haleluya. Bapak Ibu, jangan menjauh dari Tuhan, saudaraku. Dekat dengan Tuhan. Akui dosa-dosamu. Allah itu setia dan adil. Walaupun dosamu merah seperti kermiji, Allah buat putih seperti salju. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ingat baik, hanya dekat Allah saja. Amin, saudara. Jadi, saya ulang kembali, subjudulnya adalah apa gunanya memperoleh segalanya tetapi kehilangan hidup kekal. Jangan sampai terjadi itu hidup kita. Amin, saudara. Kita akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Ada damai sejahtera selama-lamanya di sana bersama dengan Tuhan. Yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang ketiga. Apa gunanya memperoleh kebanggaan tetapi kehilangan kesempatan? Apa gunanya kita memperoleh kebanggaan tetapi kehilangan kesempatan? Ayatnya di Lukas 16 ayat 19. Lukas 16 ayat 19 sampai 24. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara, firman Allah ini sungguh amat terkenal. Bapak Ibu sudah paham, bukan? Orang kaya yang setiap hari hidupnya dalam kemewahan dan dalam kebanggaan. Yang mungkin secara keduniawinya bangga dipuji, bangga dipuja oleh sesama manusia. Tiap hari melakukan nilai-nilai kebanggaan tersebut, yang menampilkan nilai kemewahan, menampilkan nilai kekayaan yang begitu luar biasa, yang prestis luar biasa. Tapi ingat, orang kaya ini nggak tahu dan lupa akan nilai kematiannya.
Iya kan? Nah, tatkala dia mati, masuk neraka. Kebanggaan yang sesaat itu nggak ada gunanya, sehingga dia kehilangan kesempatan untuk bertobat. Kehilangan kesempatan untuk bersaksi. Kehilangan kesempatan, saudaraku, untuk menyatakan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan atau bertuhankan hal yang benar. Ini penting bagi setiap kita untuk mengucapkan kita baik-baik. Apa gunanya kita memiliki kebanggaan dunia yang kita begitu glamor, kita tampilkan sedemikian rupa sehingga mengorbankan ketuhanan kita, mengorbankan keimanan kita. Banyak orang Kristen semacam itu, dia murtad oleh karena harta, oleh karena kedudukan, oleh karena jabatan. Sebentar saja manusia hidup seperti uap. Hati-hati Bapak Ibu bagi setiap kita. Jadi memperoleh kebanggaan tidak ada gue, sebentar kok, manusia ini akan layu. Ia akan tua dan kemudian layu dan kemudian mati. Kemudian berpindah kepada nilai kekekalan. Nah, pada akhirnya penyesalan yang tiada taranya dialami oleh orang kaya ini. Dan tidak ada perubahan lagi alias permanen. Dan di situ jelas dikatakan oleh Bapak Abraham bahwa di rumah orang kaya itu, Bapak Ibu, selain ada 5 saudaranya, itu juga ada kitab para nabi. Tetapi enggak digubris. Hati-hati dengan nilai glamor dunia, Bapak Ibu. Hati-hati. Jangan kita terbawa arus sedemikian rupa. Ingin memuaskan hawa nafsu sepuas-puasnya. Tatkala kita mati sampai masuk neraka itu benar-benar invalid. Benar-benar, saudaraku, penyesalan yang tiada gunanya. Setiap kita harus sadar akan nilai tersebut. Untuk apa kita hidup? Motivasi apa kita hidup? Tujuan apa kita hidup? Capaian apa yang kita hidup? Supaya kita ada perenungan kembali dengan sungguh-sungguh. Dan hendaknya firman Tuhan ini Bapak Ibu syukuri kalau Bapak Ibu hari ini bisa mendengarnya. Sebagai peringatan keras bagi setiap kita untuk kita tidak lupa diri. Ada nilai kematian. Sesungguhnya kita hidup ini adalah untuk mempersiapkan hari kematian kita untuk dalam kehidupan kekekalan setelah kematian. Ini penting sebab, saudaraku, lebih penting dari segala-galanya. Makanya di sini, saudaraku, orang kaya itu menyesal selama-lamanya, tidak ada gunanya. Ingat baik dan cross-check baik nilai kehidupan kita, introspeksi baik kehidupan kita, saudaraku. Apa yang kita banggakan sebetulnya? Kalau bukan Tuhan saja. Tidak ada kebanggaan, saudaraku, yang lebih hebat, yang lebih luar biasa kecuali Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita banggakan, itu yang kita muliakan, itu yang kita agungkan, Bapak Ibu. Jadi stoplah glamor, hidup kebanggaan-kebanggaan sesuatu yang semu, yang seperti uap. Hati-hati dalam hidup ini. Ukur nilai-nilai kehidupanmu, ukur nilai-nilai motivasimu, ukur nilai-nilai capaian hidupmu untuk apa? Untuk siapa? Jangan sampai Anda menyesal. Keselamatan bisa hilang. Butuh pertanggungan jawab dalam hidup kita. Dan hendaklah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Saya berharap, sangat berharap firman Tuhan ini Bapak Ibu jangan abaikan. Sebab firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Barang siapa yang menyia-nyiakan firman ini, Bapak Ibu akan menyesal. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus atas hikmat, urapan daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang sangat luar biasa, yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan kami. Sehingga mengingatkan kami kembali akan nilai hidup yang bermakna, hidup yang bernilai, hidup yang berfaedah dalam kehidupan kami oleh karena Tuhan saja. Oleh karena semata-mata untuk Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dan kami berterima kasih dalam bisa ditegur dengan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati seluruh bagian jemaat-Mu. Dimanapun mereka mendengar firman-Mu ini, Tuhan, ubahkan hati mereka. Lembutkan hati mereka. Sembuhkan penyakit mereka. Pulihkan keadaan mereka. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.
Amin.